pandai, pintar memilih partner ya, memilih pacar kan nggak boleh sembarangan gitu loh. Memilih partner juga nggak boleh sembarangan. Jadi harus dipilih yang sudah terdaftar, kemudian yang jelas mematuhi aturan-aturan pemerintah, regulasinya terpenuhi seperti Ajaib ini kan salah satu yang juga comply-nya cukup cepat menurut saya untuk mematuhi ketentuan Bapepti. Jadi itu kepastian berusahanya mereka betul-betul ingin penuhi. Halo Sobat Ajaib dan welcome di podcast Ajaib Cuan Talks. Sebelumnya salam kenal, nama aku Rahel dari Cak Investment Club. Dan hari ini kita udah bareng sama Pak Adrian dan juga Bu Olvi. Mungkin dari Pak Adrian dan Bu Olvi boleh perkenalan diri dulu dong. Boleh dari Pak Adrian dulu. Oke, terima kasih sobat semuanya. Jadi perkenalkan, saya Adrian, saya selaku CEO dari Ajaib Crypto. Dan hari ini juga bersama dengan Ibu Olvi. Hai semua, sahabat Ajaib. Saya Olvi Andrianita, biasanya dipanggil Olvi sih, dari Sekretaris Bapepti, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. Oke, karena hari ini kita udah bareng sama Pak Adrian dan Bu Olvi, kita pastinya bakal ngobrolin soal kripto nih. Nah, jadi sebenarnya kan sekarang ini tren adopsi kripto di masyarakat tuh mulai meningkat banget ya, apalagi di kalangan anak muda nih. Kayak teman-teman aku sendiri tuh banyak banget yang tiba-tiba mulai invest di kripto gitu dan mulai melek soal kripto. Nah, tanggapan dari Bu Olvi dan Pak Adrian sendiri mengenai tren pertumbuhan kripto ini tuh gimana sih? Mungkin boleh dari Bu Olvi dulu nih, dari sisi Bapeptinya tuh gimana sih melihat pertumbuhan adopsi kripto ini? Kalau saya ngeliat gini ya, beberapa tahun yang lalu pada saat kita mulai bergegas untuk merapihkan, meregulate, mengatur kembali lebih bijak aset kripto ini, itu dengan berbagai pertimbangan. Yang pertama tentu kita ingin ada peningkatan dari sektor perdagangan, dari investasinya, tapi juga di sisi lain gimana ini ada penguatan kepada perlindungan konsumen. Nah itu yang menjadi tolok ukurnya. Kemudian sejalan dengan waktu kita juga mengidentifikasi bahwa ini juga eranya juga karena memang teknologi kan berkembang pesat dan ini memang terinfluence atau terkoreksi dari adanya teknologi tadi ya, aset kripto. Jadi sekarang itu tercatat sudah lebih dari 200 triliun transaksinya, benar nggak ya Pak Adrian? Ini kan pemainnya nih. Saya cuma mencatat aja dari Bapepti. Nah itu adalah bukti kerja keras semua pihak kalau menurut saya, termasuk adanya kepastian hukum. Sehingga masyarakat lebih trust kepada perdagangan aset kripto ini. Yang kedua, saya melihat pelanggan. Tadi kan banyak anak-anak muda. Itu benar, jadi lebih dari 20 juta pelanggan. 20 juta pelanggan itu udah bermain dan banyak yang masih lagi wait and see nih. Tapi udah mulai banyak question. Nah, saya kira itu adalah bukti juga bahwa ketertarikan ini semakin kuat, meningkat, tapi tentu harus diimbangi dengan berbagai tips ya, strategi untuk bertransaksi yang baik dan benar. Oke, kalau dari Pak Adrian sendiri gimana nih melihat pertumbuhan aset kripto, tren adopsi pertumbuhan aset kripto ini di Indonesia? Oke, ya seperti yang tadi Ibu Olvi bilang ya, jadi memang betul kita melihat untuk volume transaksi itu meningkat cukup pesat di awal tahun ini gitu ya. Per April 2024 itu sudah tembus 211 triliun. Iya, 211. Seperti itu. Dibandingkan dengan periode yang sama di tahun lalu 2023 itu sekitar 149. Jadi ada kenaikan sekitar 40% gitu ya, adopsi dari aset kripto. Itu pastinya karena banyak narasi-narasi yang positif gitu ya untuk aset kripto. Kita tahu kalau misalnya ETF untuk spot Bitcoin baru di approve oleh SEC. Terus habis itu juga ada beberapa narasi-narasi yang menarik juga gitu ya, seperti misalnya suku bunga nggak akan naik lagi di Amerika seperti itu. Nah dari segi jumlah investor juga di Indonesia yang tercatat oleh Bapepti itu sudah tembus 20 juta gitu ya saat ini. Ya padahal di akhir tahun kemarin itu baru sekitar 18 juta gitu. Jadi kita bisa lihat bahwa banyak investor-investor baru gitu. Dan ini juga pasti sejalan dengan edukasi yang dilakukan oleh para pelaku ya.
baik regulator, pelaku, asosiasi saling menggandeng dan mengadakan edukasi. Jadi orang-orang semakin familiar yang dulunya mungkin merasa kayak apa itu aset kripto, nggak berani dan lain sebagainya. Karena mereka mulai mengerti, jadi mereka mulai berani untuk mencoba dan berinvestasi di aset kripto. Kira-kira seperti itu. Nah, karena sekarang ini kan mungkin dari orang-orang yang dulunya skeptis, sekarang udah lebih berani untuk mulai invest aset kripto. Kira-kira kalau dari Pak Adrian sama Bu Elvi sendiri melihat proyeksi pertumbuhan untuk para pemain aset kripto ini tuh ke depannya gimana sih? Setidaknya sampai akhir 2024 ini deh. Saya ngelihat sih optimis tumbuh ya. Kalau saya ngelihat dari eagerness dari para calon pedagang, ini kan masih berproses menjadi para pedagang. Kemudian calon nasabah atau calon pelanggan ya istilahnya, calon pelanggan dan masyarakat secara umum, secara luas. Kemudian ekosistemnya sendiri, ini kita sudah lebih solid, Bapepti juga firm dengan kebijakan-kebijakannya. Jadi proyeksi kita tuh tumbuh sekitar 200-an lah ya. Kalau dari Pak Adrian sendiri gimana nih? Iya, kita juga melihat sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Bu Olvi gitu ya. Karena masih kita bisa bilang kalau dari segi market itu masih bullish, trennya masih bullish gitu sampai tahun 2025 gitu, karena kan Bitcoin baru halving, setelah itu karena adanya ETF. Kalau kita bicara halving itu kan sebenarnya membuat supply jadi semakin sedikit, sedangkan ETF spot ETF Bitcoin itu membuat demand jadi banyak. Nah kalau kita bicara demand and supply, pastinya kan itu sesuatu indikator yang baik. Seperti itu ya. Nah itu jadi kedepannya apalagi di Indonesia untuk dari regulasi sudah semakin jelas, dan kita juga tahu sudah ada bursa kripto, ya, di mana itu juga akan membantu regulators untuk mengawasi seluruh calon pedagang visit aset kripto. Seperti itu. Berarti dua-duanya kalian Pak Adrian dan Bu Elvi sendiri setuju ya kalau sampai 2024 ini kemungkinan besar pastinya para pemain aset kripto ini akan terus bertumbuh. Yes. Nah, kira-kira ada faktor lain gak sih yang meningkatkan, yang ngebantu untuk ngeboost jumlah pemain aset kripto ini di Indonesia selain dari tadi teknologi atau mungkin karena adanya edukasi yang semakin marak juga ya? Mungkin dari Bu Elvi dulu. Perlindungan terhadap masyarakat ya, kepastian perlindungan hukum, tindak lanjut kalau ada aduan, ini juga memberikan trust dari masyarakat. Itu perlu menurut saya. Dan di samping itu penguatan kelembagaan. Tadi kan sudah disampaikan aturan di refresh, diperkuat oleh Bapepti. Kemudian kelembagaannya juga kita perkuat. Jadi selain bursa, ada juga lembaga clearingnya, ada depository. Jadi Bapepti ini kalau dulu kan kita sendiri ngatur karena masih pemerintah lah ya. Sekarang ada ekosistem yang kita bentuk. Di samping itu juga ada komite aset kripto. Ini juga yang menaungi seandainya ada isu-isu yang mengemuka, dapat dibahas di komite lalu disampaikan kepada Bapepti untuk diangkat. Entah itu harus diregulasi baru atau direvisi perusahaan-perusahaan, atau ada produk-produk yang akan diusulkan atau apapun lah. Oke, kalau dari Pak Adrian sendiri gimana nih kira-kira? Ya, jadi orang berani beradopsi di aset kripto, adopsi bisa meningkat itu kan pasti karena edukasi, regulasi dan juga kemudahan gitu ya, dari kemudahan. Nah tadi kan kalau dari segi regulasi dan kepastian hukum sudah dijelaskan oleh Bu Olvi. Nah dari kita sendiri pedagang aset kripto, kita berusaha membuat onboarding itu semudah mungkin gitu ya, tapi tetap menjaga peraturan yang ada ya. Jadi untuk konsep KYC dan lain sebagainya tetap kita lakukan, tapi pada saat yang bersamaan kita coba membuat mudah mungkin. Jadi dari kita punya aplikasi, dari user experience-nya, user interface-nya, kita coba buat se-user friendly mungkin gitu. Sehingga untuk seseorang yang baru mulai berinvestasi di aset kripto, itu bukan sesuatu yang bingung. Ya itu bukan rocket science, bukan satu aplikasi dan kelihatannya complicated sekali. Kita berusaha buat itu semudah mungkin, dan untuk bertransaksinya juga itu semudah mungkin juga ya, dari segi tampilannya, layoutnya, terus habis itu jangan terlalu banyak klik dan lain sebagainya seperti itu. Dan pastinya juga fitur-fitur yang memudahkan seperti itu ya, itu juga pasti kita accommodate
Kita selalu mendengar dari kita punya pelanggan kira-kira apa aja yang dibutuhkan, mungkin dari keluhan atau dari masukan, itu pasti kita take it seriously dan kita accommodate itu di kita punya aplikasi. Oke, berarti lebih mengarah ke user friendliness-nya ya dari baru aplikasinya. environment friendly, benar-benar user friendly. Oke, nah tadi kan Bu Olvi sendiri udah sempat mention juga ya soal adanya regulasi baru yang lagi dipertimbangkan. Nah, kira-kira ada nggak sih regulasi baru yang sekarang tuh lagi dipertimbangkan atau akan diterapkan yang dalam jangka waktu dekat ini? Dalam jangka waktu dekat, so far belum ada ya. Tetapi masukan-masukan dari ekosistem, dari pelaku, dari masyarakat itu sangat didengar oleh Bapepti. Ini menjadi insight yang sangat baik buat Bapepti untuk melakukan penguatan regulasi untuk in all aspek ya, untuk penguatan kebijakan ataupun penguatan produk ya, karena kan ini sangat dinamis sekali ini komoditi yang tidak mati gaya gitu loh. Jadi dinamikanya tetap harus dipantau, dimonitor dan tentu kita juga harus selaras dengan apa yang dibutuhkan pasar saat ini. Oke, nah sekarang kalau untuk Pak Adrian nih, kira-kira ada langkah apa sih yang diambil oleh Ajaib Kripto untuk meningkatkan keamanan dan juga efisiensi dari para user nih yang akan bertransaksi aset kripto ini di Ajaib Kripto? Oke, kalau dari keamanan itu kita sangat-sangat memperhatikan ya, karena itu kan salah satu bagian dari perlindungan konsumen seperti itu ya. Nah, jadi kita pastikan kayak contohnya di aplikasi kita juga melakukan ISO 27001 itu untuk keamanan, manajemen sistem keamanan sistem informasi, lalu juga ISO 27017 itu untuk cloud security seperti itu, dan kita melakukan audit untuk ISO tersebut secara reguler gitu. Dan kita juga pastikan ada standar-standar keamanan lainnya yang kita perhatikan ya seperti itu. Nah, itu kalau dari segi keamanan. Kalau dari segi kemudahan atau kenyamanan seperti tadi mungkin yang saya sempat bilang ya, fitur-fitur yang user friendly. Oke, nah selanjutnya nih untuk Bu Olvi ya mungkin. Sebenarnya pemerintah tuh saat ini punya rencana atau inisiatif khusus gak sih untuk mendukung dan mengatur pertumbuhan pengguna aset kripto ini di Indonesia untuk saat ini? Yang jelas sih kalau yang dilakukan oleh Bapepti saat ini kan ya. Kita tuh ini tahun terakhir untuk melakukan pengaturan, kewenangan untuk pengawasan, termasuk juga pembinaan, meregulate kripto. Jadi tahun ini adalah momentumnya untuk merealisasikan seluruh kebijakan yang sudah kita tetapkan. Kemudian kita juga memonitor perkembangan calon pedagang ini menjadi para pedagang, sehingga itu dipastikan fit gitu terhadap regulasi yang sudah dibuat oleh Bapepti. Kemudian mengawal semua ekosistem ini untuk dialihkan ke OJK awal tahun depan. Tahun 2025 berarti ya. Jadi itu PR terberat yang sekarang sedang dilakukan oleh Bapepti. Paralel kita harus memastikan juga masyarakat. Masyarakatnya juga nggak boleh kita abaikan, karena masyarakat ini adalah komponen penting di dalam ekosistem yang harus juga kita jaga. Entah dia sebagai pelanggan, entah dia sebagai calon pedagang, atau dia menjadi bagian besar dari ekosistem yang tentunya juga sangat dibutuhkan oleh industri aset kripto ini. Oke, nah kalau gitu dari Pak Adrian sendiri nih, kan dengar dari jawaban Bu Olvi, kayak mungkin bisa disimpulkan kalau semakin ke depannya tuh bakalan makin banyak nih ya para pelaku pasar gitu di aset kripto ini. Nah kalau dari Ajaib Kripto nih sendiri nih Pak, kira-kira ada upaya apa sih untuk meningkatkan edukasi dan juga pemahaman lebih dalam lagi mengenai aset kripto ini kepada masyarakat Indonesia? Oke, kita sering sekali mengadakan edukasi, literasi ataupun event-event gitu ya. Jadi salah satunya contohnya misalnya seperti podcast ini gitu ya. Kita sering mengadakan kita gunakan semua sosial media platform yang ada gitu. Jadi apakah itu IG Live, apakah itu ada di platform kita, ya itu kita sharing tentang edukasi, bukan hanya kondisi market, tapi juga background dari misalnya ada beberapa coins yang atau aset kripto yang lagi populer. Kita bedah sebenarnya apa sih utility-nya, kenapa ini populer, dan apa aja functionality-nya seperti itu, biar masyarakat juga mengenal seperti itu ya karakter dari sebuah aset kripto gitu. Nah, kita juga sering mengadakan event-event dengan komunitas Ajaib Kripto seperti itu. Yang terakhir kita adakan di tempat kita itu
Bitcoin Pizza Day yang baru lewat kemarin. Nah itu juga kita adakan, kita kumpulkan. Lalu kita juga ada talknya, ada kita undang dari praktisi dan lain sebagainya seperti itu. Jadi kita mau semua orang yang mau berinvestasi di aset kripto, mereka mengerti apa yang mereka investasikan. Gitu. Jadi benar-benar bisa melakukan dan memutuskan dengan bijak untuk investasi mereka seperti itu. Oke, nah itu kan dari Ajaib Kripto ya. Kalau dari pemerintah sendiri atau dari Bapepti sendiri, sebenarnya ada upaya nggak sih Bu untuk meningkatkan edukasi mengenai aset kripto ini? Harus ya, menurut saya komitmen yang pertama sudah dilakukan nih oleh teman-teman para pedagang, oleh asosiasi. Mereka sudah membuat bulan literasi kripto, itu sangat baik, itu sangat positif dan itu memang komitmen kita bersama. Yang berikutnya tentu itu aja nggak cukup. Jadi tadi sampaikan oleh Ajaib, ini salah satu contoh calon pedagang yang bagus ya menurut saya. Jadi saya juga mengajak sahabat untuk pandai pintar memilih partner ya, memilih pacar kan nggak boleh sembarangan gitu loh. Memilih partner juga nggak boleh sembarangan. Jadi harus dipilih yang sudah terdaftar, kemudian yang jelas mematuhi aturan-aturan pemerintah, regulasinya terpenuhi seperti Ajaib ini kan salah satu yang juga comply-nya cukup cepat menurut saya untuk mematuhi ketentuan Bapepti. Jadi itu kepastian berusahanya mereka betul-betul ingin penuhi. Yang ketiga saya melihat juga gini. Jadi literasi yang baik itu adalah dilakukan oleh kebersamaan ekosistem. Jadi bukan cuma Ajaib tapi juga ada pemerintahnya, ada regulatornya, kemudian ada ekosistem lain, ada bursanya, ada clearingnya. Saya kira ada depository itu sangat dibutuhkan masyarakat. Tapi kalau ngomongin kripto biasa aja, literasinya kan boring ya, B banget ya menurut saya kan. Nah, jadi improvisasi tadi seperti podcast, bawa influencer, YouTuber, kemudian kita ngobrol sambil stand up comedy, pakai nyolek pizza, itu adalah inovasi yang sangat baik menurut saya. Cuma tadi pertanyaannya kenapa pizza ya gitu kan. Maksudnya kenapa nggak gado-gado, ternyata ada story behind the pizza gitu. Gak apa-apa sih, itu oke, keren. Diajarin juga tips. Masyarakat itu perlu diajarin tipsnya. Iya, siapa bukan siapa. Investasi itu kan tidak mudah ya. Dari mana investasinya ya kan? Jangan sampai uang buat bayar kuliah dipakai buat main kripto gitu misalnya, atau buat bayar cicilan rumah. Nah, yang nggak boleh lupa juga jangan pakai uang pinjol juga gitu loh. Poin-poin yang kita harus selalu ingatkan kepada masyarakat, bukan tidak boleh tapi harus lebih bijak, harus pandai juga melakukan your own research sendiri ya. Jangan percaya aja sama Ajaib, jangan percaya juga sama saya. Lakukan itu lalu telaah sendiri dan dekati pemerintah. Kalau memang masih ragu, silakan datang ke kantor Bapepti atau ke kantor para pedagang seperti Ajaib. Jadi itu adalah sangat membantu untuk memahami kompleksitas dari ini kan. Yang ini investasi ini kan sangat high return tapi juga high risk ya. Betul. Kalau dapat cuan senang, tapi kalau lulus kan nangis gitu kan. Tapi jangan melulu pengen dapat cuan terus kan, harus karena paham ya risikonya. Iya, risikonya itu sangat agile gitu sih. Oke, nah kan seperti yang Ibu Olvi tadi udah mention juga ya, kalau aset kripto ini tuh benar-benar berisiko banget karena high risk high return kayak yang tadi dibilang. Nah, kalau dari Bapepti sendiri, kira-kira risiko dan tantangan apa sih yang dihadapi yang menurut Ibu tuh paling berat nih saat ini? Yang paling berat ya tentu anak-anak pelajar-pelajar ya SMA di bawah milenial, generasi Z lah ya. Mereka sudah Gen Z ya, mereka sudah itu generasi anak saya lah, ponakan-ponakan saya, mereka sudah mulai eager. Emang itu apa? Kenapa saya nggak boleh main itu? Maksudnya mereka ingin gitu kan, pengen taunya sangat tinggi. Mereka ingin, nah itu yang perlu kita educate. Bukan tidak boleh, tapi mungkin belum sekarang waktunya gitu kan. Jadi kapan mereka sudah boleh dan apa yang bisa mereka gunakan, uang dari mana gitu kan. Mungkin itu perlu juga untuk pembelajaran buat semua. Itu yang paling. Yang kedua adalah tadi yang resiko yang berikutnya adalah ini masa transisi. Jadi sangat waktunya ini adalah momentum kita untuk menjaga
para pedagang ini bisa menjalankan regulasi dengan baik, bisa mendapat cuan dengan baik, tapi juga tentu pada at the end juga mampu menjaga perlindungan terhadap masyarakatnya. Oke. Bukan berarti nggak harus ada aduan ya Pak ya. Kalau menurut saya sepanjang aduan itu bisa diselesaikan, keluhan itu bisa diselesaikan, tentu ini adalah harapan dari pemerintah. Itu tadi high return, High risk, high return. high risk, high return ya itu. Jadi resikonya itu yang harus kita minimalisir. Iya betul. Kalau dari Pak Adrian sini kira-kira tantangan untuk ajaib kripto tuh paling besar sekarang, paling berat di mana sih dalam proses transisi ini? Ya seperti tadi Bu Elvi bilang ya, aduan nasabah pasti ada, ya. Apalagi kalau misalnya kayak sekarang kita jumlah investor bertambah secara signifikan, ya. Jadi kalau kita bicara statistik atau probability, pasti dengan jumlah yang lebih banyak, probability orang melakukan aduan pasti lebih tinggi. Entah itu karena kesalahan teknis atau ketidakpahaman dan lain sebagainya. Dan memang salah satu KPI yang sangat kita perhatikan adalah seberapa cepat tim customer service kami bisa melakukan respons untuk setiap aduan nasabah, ya, karena aduan nasabah itu kan banyak kategorinya. Jadi entah itu yang memang besar, kecil atau sedang seperti itu ya. Nah, jadi kita sudah ada SLA untuk masing-masing aduan. Itu harus diselesaikan dalam berapa lama. Tapi yang paling penting adalah response time. Karena itu memberikan suatu kepastian dan ketenangan untuk pelanggan kita. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi itu salah satu tantangan yang sudah menurut saya sudah kita lakukan dengan cukup memuaskan, gitu ya. Nah, terus yang kedua itu yang pasti kita perhatikan adalah edukasi itu, gitu. Jadi benar-benar seperti tadi Bu Olvi juga sempat mention, edukasi bukan hanya sebatas technical untuk trading aset kripto, tapi juga bagaimana melakukan money management yang tepat. Jadi mindset tentang investasi, mereka mengerti bahwa investasi itu ada aturan mainnya lah, quote unquote gitu. Bukan kita all in dan berharap langsung cuan overnight gitu ya, tapi itu ada tekniknya, ada seninya. Nah, itu yang juga kita ajarkan gitu. Ada satu lagi nih, apa namanya yang harus juga jadi catatan ya buat semuanya. Dalam mengelola investasi yang berisiko tinggi ini, tetapi juga mampu mempunyai peluang untuk mendatangkan investasi yang besar ya, bagi siapa aja yang bisa mengelola ini dengan baik. Itu juga yang perlu kita jaga, itu adalah jangan sampai ini jadi tempat pencucian uang. Nah, ini juga penting banget. Banyak instrumen yang kita mitigasinya, jadi ya pemerintah itu melakukan berbagai kolaborasi dengan aparat penegak hukum. Kita juga punya MOU atau PKS juga dengan kejaksaan, Pak. Untuk mitigasinya, untuk bagaimana mencegah pencucian uang, itu kolaborasi dengan APH, itu sangat diperlukan. Jadi bagian dari Satgas. Kemudian kita juga menjadi bagian dari international task force namanya FATF, Financial Action Task Force. Oke, berarti yang itu yang menghindari pencucian uang juga ya di aset kripto ini. Oke. Nah, kalau saat ini nih kan bisa dibilang pengadopsian aset kripto di Indonesia tuh pesat banget ya. Sebenarnya ada pengaruh global apa sih? Apakah itu dari kebijakan moneter internasional atau perkembangan teknologi blockchain atau ada apa? Mungkin boleh dari menurut saya perkembangan teknologi blockchain yang itu paling dominan. Ya. Yang kedua adalah peluang ini diambil oleh Indonesia ya. Peluang ini diambil oleh masyarakat Indonesia pada saat apa? Pada saat pandemi. Jadi pada saat pandemi orang tidak bisa kemana-mana, influence dari luar itu sangat tinggi, sangat cepat, sehingga orang mempunyai kesempatan untuk mau ngapain nih kita, lalu kita mau berinovasi lagi dan memanfaatkan momentum selama masa pandemi untuk mendapatkan manfaat yang lebih besar melalui transaksi yang ada di rumah sendiri. Menurut saya di rumah ya kan kita nggak bisa kemana-mana, work from home or not from anywhere gitu kan pada waktu itu. Nah, jadi itu sih menurut saya. Oke, kalau dari Pak Adrian sendiri gimana nih Pak? Yes, global influence itu pasti ada dan pengaruhnya cukup besar kalau menurut saya. Perkembangan blockchain itu sekarang sudah semakin advance gitu ya. Dulu kita hanya blockchain layer 1, sekarang sudah ada layer 2, bahkan sudah ada layer 3 seperti itu. Terus habis itu dengan banyaknya utility dari
koin atau token yang baru beredar, sudah semakin advance lagi dengan narasi AI, terus narasi-narasi seperti RWA, real world asset gitu ya. Terus kalau dari pemerintah sendiri dicanangkan untuk CBDC, ya central bank digital currency, ya seperti itu. Nah, jadi narasi-narasi itu juga mendrive masyarakat untuk melihat bahwa utility-nya tuh jelas ada seperti itu. Dan juga ya tadi yang sempat saya singgung juga beberapa narasi-narasi juga seperti misalnya yang Bitcoin halving, terus ETF, dan sekarang kita tahu kalau misalnya Ethereum punya ETF spot juga sudah disetujui gitu ya, tinggal tunggu tanggal mainnya aja. Nah, seperti itu semua global influence yang membuat adopsi aset kripto semakin meningkat di tanah air kita juga menurut saya gitu. Media sosial juga penting. Untuk edukasi lebih jauh ya. Influence dari media sosial, sekarang orang banyak belajar dari medsos ya. Iya benar. Dan itu bisa menjadi jembatan untuk masuk ke dunia yang tadinya kita belum paham atau kita belum ngerti. Makanya edukasi melalui media sosial juga penting sih untuk kita jaga. Promosi melalui media sosial itu juga. Koridornya bisa digunakan kebaikan, bisa juga nggak baik, tapi mumpung ini momentumnya untuk informasi publik yang positif kan, nah kita ambil manfaatnya itu. Untuk edukasi dan juga promosi ya mengenai aset kripto ini. Nah, kira-kira Bu, kalau dari Bapepti sendiri bisa nggak sih menyediakan data terkini mengenai jumlah investor dan volume transaksi aset kripto di Indonesia ini tuh sekarang berapa sih? Volume transaksi tadi kan udah ya, volume transaksi itu sekitar 211 triliun ya. Sampai April kemarin ya, berarti bulan lalu, 2 bulan lalu ya. Sekarang Juni. Emang itu data yang agak late sedikit lah ya. Nah kira-kira nih Pak, kalau dari Ajaib Kripto sendiri ada produk dan layanan baru apa sih yang lagi dikembangkan sama Ajaib Kripto untuk mendorong pertumbuhan lagi nih adopsi aset kripto di Indonesia? Salah satu yang soon akan ada itu adalah staking. Kita lagi berproses dengan Bapepti juga gitu ya, sudah di final stage gitu. Jadi sementara waktu orang misalnya sudah punya asetnya, terus lagi tunggu harga naik, daripada dianggurin, mendingan taruh di staking, ya bisa mendapatkan return atau reward seperti itu ya. Nah, jadi ada beberapa aset kripto yang nanti akan tersedia fitur stakingnya. Dan lalu ada lagi yang di pipeline, tapi mungkin saya belum bisa disclose di sini. Tapi mungkin di Q3 atau Q4 akan launch. Bentar lagi kira-kira ya, seperti itu ya. Kalau dari pihak Bapeptinya sendiri Bu, kira-kira ada program atau inisiatif apa nggak sih yang untuk mendorong pengadopsian aset kripto lebih jauh lagi juga di Indonesia? Kan kita targetnya Julai ya. Julai itu tetap harus semuanya ekosistem ini berjalan dengan baik. Jadi setelah 1 tahun di launch oleh Pak Menteri tahun lalu, tentu kita berharap ini sudah berjalan. Nah, Desember itu semua sudah ready untuk Januari kita alihkan. Itu yang program yang terberat buat saya. Menurut saya itu adalah hal yang paling berat sekarang kita lakukan dari Bapepti. Literasi juga nggak boleh putus. Jadi paralel dengan itu kita tetap harus ke masyarakat, menyapa para pedagang, calon pedagang juga. Karena kan banyak juga aturan-aturan yang harus dipatuhi, dipenuhi. Nah, itu juga menjadi bagian tugas Bapepti juga. Pengawasan, nggak lupa juga. Jadi kami juga memperkuat pengawasan dari sisi IT-nya, infrastrukturnya. Tadi kan sudah disampaikan ada beberapa ISO, ini juga dicek kan sama Bapepti ya. Kemudian bagaimana compliance terhadap regulasi, bagaimana SDM-nya, lalu bagaimana tindak lanjut kalau ada aduan tadi. Saya kira itu juga program terberat yang harus dilakukan oleh Bapepti ya. Nah kira-kira nih Pak, kalau dari Ajaib Kripto sendiri ada inovasi produk apa sih yang mempengaruhi adopsi aset kripto di Indonesia saat ini? Mungkin seberapa besar inovasi produk ini tuh mempengaruhi orang-orang mulai invest lah di aset kripto atau mulai trading di aset kripto? Menurut saya inovasi itu sangat berpengaruh ya untuk adopsi gitu. Karena yang pertama tadi sempat saya mention juga gitu ya, adopsi itu kan tergantung dari beberapa hal ya, edukasi, regulasi, dan kemudahan ya. Nah, experience lah ya, kita bicara user experience. User experience itu sangat luas. Jadi kita bisa bilang kemudahan untuk onboard seperti itu. Jadi kalau misalnya mereka mau
mulai berinvestasi di aset kripto terus kita minta mereka untuk langsung pakai DEX, kan mereka bingung ya, Ribet mesti juga pakai ya, wallet, mesti bridging dan lain sebagainya. Nah, mereka dengan centralized exchange mungkin lebih mudah gitu. Nah, kita fasilitasi. Lalu salah satu dari user experience juga pastinya tadi features dan inovasi gitu ya, kemudahan. Terus habis itu kita juga mencoba melihat dari sudut pandang pengguna gitu ya. Jadi kalau misalnya mau melakukan top up atau mungkin mau melakukan pembelian, itu kita coba berpikir apa sih kira-kira fitur yang mereka inginkan. Jadi misalnya di tempat kita, kalau kita lagi beli spot, ya kita bisa langsung tentukan auto take profit atau auto stop loss. Nah itu kan sangat membantu untuk orang yang nggak bisa terus-terusan pantau asetnya, pergerakan asetnya gitu ya. Jadi misalnya mereka set, begitu mereka membeli contoh BTC, mereka bisa langsung set mau profit berapa nih 15%. Terus mau stop loss-nya di berapa yang kira-kira mereka bisa handle gitu ya. Misalnya 10% seperti itu. Nah, itu bisa diubah di tengah jalan sesuai dengan pergerakan aset tersebut gitu. Nah, itu kan beberapa fitur-fitur yang membuat orang yang tadinya berpikir, saya nggak ada waktu nih untuk pantau terus 24 jam. Nah, dengan ada fitur-fitur seperti itu kan bisa memudahkan mereka seperti itu. Nah, untuk Bu Olvi nih sekarang Bu, kan aset kripto pertumbuhannya cepet banget ya, apalagi kayak perkembangannya cepet banget lah ya, apalagi dengan fluktuatif harganya yang tinggi juga. Nah kira-kira dari Bapepti sendiri gimana sih Bapepti itu mendukung penggunaan teknologi terbaru untuk meningkatkan transparansi dan juga keamanan dalam transaksi aset kripto ini? Integrasi antar ekosistem ini yang diperlukan. Jadi antara bursa, kelembagaan yang lainnya, clearing dan depository ini harus terintegrasi. Kemudian begitu juga dengan para pedagangnya, sehingga pada saat bertransaksi ini bisa real time ya, yang kepada masyarakat ini kan penting banget. Jadi nggak ada delay untuk berapa orang bertransaksi gitu sih. Oke, berarti integrasi antar dan transparansinya kan kelihatan udah jelas ya. Benar. Oke, mungkin untuk pertanyaannya segitu aja sih. Mungkin dari Bu Olvi dan Pak Adrian boleh kasih closing statement sedikit dong buat Sobat Ajaib semua nih yang mau mulai transaksi aset kripto. Mungkin boleh dari Pak Adrian dulu. Oke, thank you. Jadi untuk para Sobat Ajaib, ya, kalau untuk sobat yang ingin mulai berinvestasi di aset kripto, pelajari baik-baik dulu ya tentang aset kripto. Bisa kunjungi di website kami di crypto.ajaib.co.id. Di sana ada banyak materi-materi yang bisa dipelajari ya. Dan kalau sudah mengenal kira-kira seperti apa aset kripto, sudah tahu money management dan lain sebagainya, bisa langsung melakukan investasi di aset kripto. Tapi pastikan setiap langkah yang dilakukan sudah diperhitungkan dengan matang-matang sehingga kita bisa menjadi investor yang bijak. Terima kasih. Terima kasih. Kalau dari Bu Olvi gimana nih Bu closing statementnya buat para Sobat Ajaib? Closingnya saya kira gini, sahabat ajaib, momentum itu kadang kita nggak bisa ulang ya, sekarang atau tidak. Jadi semua kebijakan yang harus diambil oleh para calon nasabah atau calon pelanggan ini harus dilakukan melalui tadi riset sendiri. Kemudian pelajari aturannya, pilih aplikasinya yang mudah, tapi juga pilih pedagangnya yang sudah ikutin aturan pemerintah ya. Contoh salah satu yang baik itu Ajaib ya. Contoh ini contoh dan kemudian lakukan secara benar. Artinya jangan menggunakan aset yang memang sudah ada peruntukannya. Memang harus investasi peruntukannya gitu, dan jadikan juga ini adalah suatu momentum untuk melakukan penguatan ekonomi keluarga ya untuk masyarakat. Saya kira itu sih. Oke, terima kasih Pak Adrian, terima kasih Bu Olvi. Mungkin segitu aja buat Sobat Ajaib. Thank you so much. See you on the next podcast.